Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Venture Recoveries, startup yang terdiri dari orang sebagai pendiri yang menjalankan bisnis ini. Kami memiliki misi untuk menyediakan solusi jalan yang jujur dan profesional bagi para pelanggan, baik untuk keperluan rumah tangga maupun level industri. Tim kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ahmad Effendi, ada Muhammad Fahri Baihaqi, dan juga Maulana Fajri. Baik, next. Baik, kemudian di sini saya akan memperkenalkan lebih jauh tentang venture ini, tentang Eco-Free Solution. Yang pertama, kenapa kami mendirikan bisnis ini, yaitu alasan utama kami untuk menjalankan ide bisnis ini adalah dari tingginya jumlah pengguna sistem refrigeran yang saat ini tidak memiliki solusi refrigeran yang dapat dipercaya atau bebas masalah. Banyak pelanggan mengalami ketidakjujuran dan biaya yang tidak perlu dari teknisi, sehingga menciptakan kesenjangan yang signifikan di lapangan untuk layanan yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari bisnis ini? Yaitu kami didorong oleh tujuan untuk mengubah industri servis refrigeran menjadi industri yang menghargai kejujuran, transparan, dan profesional. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih kami akan menjalankan ini? Jadi bisnis ini akan berjalan dengan cara kami mengembangkan aplikasi. Kami bertujuan untuk menawarkan layanan refrigeran yang transparan, profesional, dan juga nyaman tentunya yang dapat dipercaya oleh pelanggan. Dengan memanfaatkan kalian kami dalam ilmu termodinamika untuk memastikan layanan yang akurat dan jujur. Baik, next. Baik, kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang masalah dan juga kesempatan yang ada. Yang pertama yaitu konteks. Masalah yang terjadi saat pelanggan memerlukan servis refrigeran untuk sistem refrigeran mereka dan menemui teknisi yang memberikan diagnosis yang sedikit menyesatkan seperti itu atau kurang akurat seperti penggantian refrigeran yang tidak diperlukan yang menyebabkan membengkaknya biaya dan kurangnya kepercayaan pada industri layanan ini. Kemudian yang kedua, problem atau permasalahan. Banyak sekali pengguna sistem refrigerasi mulai dari AC sampai kulkas yang membutuhkan perawatan secara berkala. Namun saat ini banyak juga teknisi yang berbuat kecurangan di lapangan karena minimnya pengetahuan daripada konsumen. Kemudian alternatif, saat ini juga pelanggan sering mengandalkan rekomendasi hanya dari mulut ke mulut atau ulasan dari daring dan atau coba-coba untuk menemukan teknisi yang dapat dipercaya seperti itu. Mereka mungkin juga mencari pendapat kedua atau mencoba mencari informasi tentang sistem refrigeran untuk lebih memahami masalah dan menghindari kesalahan. Namun cara ini memakan waktu dan tidak selalu menjamin layanan yang andal atau jujur. Kemudian dari sisi pelanggan atau customer, pemilik rumah dan bisnis dengan sistem refrigeran seperti unit HVAC, unit refrigerasi, dan sistem pendingin lainnya. Paling sering menghadapi masalah ini tentunya. Ini termasuk pelanggan perumahan, pengelola komersial, dan fasilitas industri yang semuanya sering memerlukan perawatan dan perbaikan untuk sistem refrigeran mereka. Baik, next. Baik, masih di problem dan opportunity. Kemudian ada emotional impact. Pelanggan seringkali merasa frustasi, skeptis, dan khawatir saat menghadapi masalah yang terkait dengan sistem refrigeran mereka. Pengalaman berhadapan dengan teknis tidak jujur atau tidak dapat diandalkan dapat tidak percaya ketidakpahaman tentang siapa yang dapat dipercaya untuk mendapatkan layanan yang jujur seperti itu. Kemudian dampak yang dapat diukur yaitu dampak yang dapat diukur mencakup peringkat kepuasan pelanggan, pengamatan biaya dalam satuan moneter dari diagnosis yang akurat dan berkurangnya komplain. Kemudian metrik ini menunjukkan peningkatan kepercayaan, efisiensi, dan efektivitas dalam servis refrigeran. Kemudian alternatif shortcoming,
Kemungkinan pada awal usaha ini mungkin perlu usaha yang lebih keras bagi kami untuk mengenalkan usaha ini atau jenis usaha ini kepada pelanggan dan juga calon mitra, yaitu mitra di sini adalah eh, para pelaku spesialis refrigeran yang sudah ada. Jadi kita menjalin kerjasama dengan para mitra tersebut. Kemudian mereka mengalami kesulitan metode kontrol pekerjaan mitra yang sedang melakukan servis seperti di akhir pekerjaan dalam proses perbaikan servis untuk memastikan setiap pekerjaan terdokumentasi dan tidak terjadi kesepakatan antara teknisi dan pelanggan di luar aplikasi. Karena semua itu akan bermuara pada 7 Juli ini. Kemudian next. Baik, kami telah melakukan interview terhadap beberapa orang. Di sini kami telah mewawancarai sekitar 25 orang. Kemudian metode yang kami gunakan yaitu dengan Google Form. Kemudian eh, berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan sebuah solusi. Sebanyak 20 dari 25 orang setuju bahwa ini adalah masalah yang membutuhkan solusi. Kemudian berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan solusi ini, yaitu hanya 5 dari 25 orang yang tidak setuju bahwa mereka membutuhkan solusi baru. Baik, untuk slide berikutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Effendi. Slide selanjutnya akan saya jelaskan. Slide selanjutnya menjelaskan tentang market size estimation dari venture kami, yaitu EcoFresh Solution. Untuk market size kami itu berdasarkan dari yang pertama total addressable market. Kami menargetkan pasar di daerah Jawa Barat dengan jumlah keluarga sebesar 16 juta, 16,28 juta. Kemudian serviceable available marketnya kami menargetkan di daerah Jabodetabek dengan jumlah keluarga sekitar 7,6 juta, dan penetrationnya ini dari penjualan di daerah Jabodetabek dan total penjualan yang diperoleh sebesar 608.000 keluarga dengan kira-kira penetration rate-nya sebesar 8%. Sehingga market size kami itu kami menargetkan pasar 1 juta dari daerah Jabodetabek dengan penetration rate-nya sebesar 8%, sehingga market size kami sekitar 80.000. Next. Nah, berikut customer persona yang kami targetkan untuk menjadi pelanggan kami. Biasanya memiliki tujuan untuk memberikan kenyamanan keluarga terhadap sistem kinerja pendingin yang baik, dan tidak mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian biasanya mereka juga memiliki rasa ketidakpuasan terhadap penanganan sistem pendingin yang rusak selama cuaca ekstrim, dan biaya tagihan perbaikan yang tinggi. Next. Selanjutnya adalah value proposition canvas. Apa yang kami tawarkan untuk membuat pelanggan senang? Tentu saja kami menawarkan jasa yang profesional terhadap solusi pendingin, kemudian biaya yang sesuai, yang harus dibayarkan sesuai dengan kerusakan yang dialami oleh pelanggan. Kemudian produk atau layanan apa yang kami tawarkan? Kami menawarkan layanan solusi sistem pendingin dengan aplikasi untuk kenyamanan pelanggan. Fitur yang kami tawarkan, tentu saja kami menawarkan sistem pemesanan berbasis aplikasi, sehingga pelanggan dapat dengan mudah mengakses perbaikan sistem pendingin. Selanjutnya, apa yang membuat pelanggan senang dan apa yang diinginkan pelanggan saat menghadapi masalah? Tentu saja para pelanggan menginginkan diagnosis sistem dan solusi yang jujur. Selanjutnya, apa yang klien atau pelanggan lakukan ketika menghadapi masalah?
Biasanya karena pelanggan ini kurang tahu terhadap bagaimana cara kerja dari sistem pendingin, mereka hanya menerima apa yang disarankan dari teknisi teknisi yang lain. Terus selanjutnya apa kekecewaan klien ketika menghadapi masalah? Tentu saja kekecewaan yang paling sering dialami eh, itu perbaikan yang kurang maksimal dan biayanya yang tidak sesuai dengan perbaikan yang mereka terima. Next, kemudian solution. Eh, Kami menawarkan diagnosis kerusakan yang akurat, jujur, kemudian pelayanan profesional berdasarkan ilmu yang sesuai, dan membangun aplikasi layanan untuk memudahkan pelanggan mengakses perbaikan selama 24 jam dalam seminggu. Next. Berikut adalah kompetitor analisis. Juga ada beberapa kompetitor yang sudah bergerak di bidang perbaikan jasa pendingin. Seperti ada Sejasa, OkCool, Click and Clean, dan Venture kami. Sebagai contoh, di produk perbaikannya sama di Freon 0,5 sampai 1 PK, rentang harga yang kami berikan masih dalam rentang 200 sampai 300 ribu. Kemudian branding channelnya, kami menawarkan branding channel dengan sosial media dan application. Yang menjadi UVP kami adalah kami menawarkan jasa layanan melalui sistem aplikasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fakhri Baihaqi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas. Yang pertama itu dari masalah yang ditemukan di lapangan, itu yang pertama sulitnya untuk mengawasi teknisi di lapangan, kemudian pelanggan tidak mengetahui apakah perbaikan yang dilakukan sudah dilakukan secara tepat atau tidak, dan juga adanya penggunaan refrigeran yang tidak ramah lingkungan. Kemudian untuk alternatif yang sudah ada itu dari kompetitor seperti Sejasa, OkCode, OkHome, dan Click and Clean. Kemudian solusi yang kami tawarkan yaitu pertama, kami memastikan teknisi untuk melakukan dokumentasi perbaikan sebelum dan sesudahnya. Kemudian kami menyediakan laporan yang mendetail pada pelanggan kami. Kemudian kami memilih refrigeran yang ramah lingkungan. Untuk key metriknya, itu pertama pelanggan melakukan registrasi, lalu memilih layanan yang diinginkan di dalam aplikasi. Kemudian pelanggan memilih waktu yang diinginkan untuk perbaikan. Kemudian pelanggan akan mendapatkan perbaikan yang diinginkan dan kemudian melakukan pembayaran. Kemudian untuk unique value proposition yaitu kami menyediakan aplikasi berbasis layanan. Kemudian untuk high level konsepnya, pelanggan akan mendapatkan perbaikan refrigerasi unit secara mudah dan terpercaya. Untuk unfair advantage-nya, kami menyediakan perbaikan 24 jam per 7 hari via aplikasi. Kemudian kami menyediakan penyuluhan tentang penggunaan refrigeran yang ramah lingkungan. Dan juga kami memberikan garansi. Lalu untuk salurannya kami memiliki aplikasi, website, dan sosial media. Untuk customer segmennya yaitu perumahan yang membukukan air conditioning, kemudian perusahaan yang membukukan sistem pendinginan yang terus-menerus, hotel dan restoran yang membukukan sistem pendingin yang terus beroperasi. Untuk early adopter yaitu sebuah keluarga muda yang memiliki unit pendinginan di rumah tetapi selalu sibuk dengan pekerjaannya. Untuk saluran untuk aliran pendapatan, kami mendapatkannya dari perbaikan atau
maintenance routine dari sistem pendinginan, kemudian juga pemasangan dan penjualan unit air conditioner, dan juga langganan untuk kontrak perbaikan rutin. Oke, next. Untuk MVP itu penjelasan tentang service kami. Kami Ecoffice menyediakan sebuah aplikasi untuk semua kebutuhan terkait dengan solusi unit pendinginan dari mulai pemasangan sampai dengan perbaikan. Kemudian bagaimana produk kami bekerja dan apa yang harus dilakukan oleh pelanggan, yaitu pertama mereka harus menginstal aplikasi, kemudian sign up atau registrasi, kemudian mereka akan memilih apa yang diinginkan, lalu mereka akan memilih jadwal yang diinginkan, lalu akan menunggu teknisi, kemudian setelah dilakukan perbaikan, mereka akan membayar dengan apapun, termasuk dengan e-wallet. Itu selesai. Nah, kemudian untuk service atau layanan kami, itu kami menyediakan perbaikan sistem refrigerasi atau pendingin dan pemasangannya, dari mulai perumahan sampai ke industri. Kami juga menggunakan refrigeran yang sangat ramah lingkungan. Oke, next. Bentuk prototipe kami yaitu yang pertama dapat dilihat di slide, yaitu layanan kami terdapat banyak, mulai dari pemasangan freon dan juga jasa bongkar yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian pelanggan dapat menentukan kapan mereka akan melakukan perbaikannya, ketika mereka sedang tidak sibuk atau sedang berada di rumah. Kemudian untuk pembayaran pun kami menyediakan berbagai macam pembayaran, ya seperti dengan e-wallet dari berbagai bank dan juga oke. Next, MVP validation. Seberapa lama kami melakukan tes terhadap MVP ini? Untuk tesnya ini akan membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Kemudian siapa target utama dari case ini dan berapa banyak? Target utama kami adalah orang yang memiliki sistem refrigerasi di rumahnya. Kemudian bagaimana kami akan mendapatkan pelanggan? Kami akan memasang iklan di sosial media. Lalu untuk hasil case-nya ini kami masih melakukan pengamatan dan juga pengembangan untuk dapat melakukan partnership dari sistem dan aplikasinya. Kemudian juga banyak orang yang tertarik dengan produk kami dan mereka menginginkan layanan ini sudah dari lama. Dan apakah mereka membayar dengan harga yang kita inginkan? Mengapa? Tentu mereka sudah membayar dan yang kami inginkan dikarenakan layanan kami ini sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan. Kemudian apakah pelanggan yang sudah membeli produk kami ini kembali lagi atau menunjukkan ketertarikan kepada layanan ini? Jawabannya tentu, karena pelanggan kami ini sangat merasa puas dengan layanan yang telah kita berikan, sehingga mereka ingin terus berlangganan terus terhadap layanan kami. Kemudian apakah pelanggan merekomendasikan layanan kami ini kepada orang lain atau malah sebaliknya? Jawabannya adalah pelanggan merekomendasikan layanan kami ini kepada keluarganya atau teman dan lain sebagainya dikarenakan mereka sangat puas terhadap layanan yang kami berikan. Kemudian untuk insight-nya yaitu kami melihat bahwa masih diperlukan untuk pengembangan terhadap aplikasi kami, mulai dari interface-nya atau antarmukanya, dan juga kami melakukan penambahan fitur seperti meningkatkan tim teknisi kami untuk memberikan pelayanan pemasangan dan perbaikan yang lebih cepat dan juga lebih efisien. Kami juga akan mengevaluasi tentang pemberian harga kami dan perencanaan pembayaran untuk membuat produk kami menjadi lebih terjangkau lagi tanpa
perlu mengorbankan kualitasnya. Kemudian langkah selanjutnya yang akan kami ambil yaitu kami akan mengembangkan aplikasi yang lebih intuitif lagi dan antarmuka serta penambahan fitur baru seperti jadwal otomatis dan juga pemantauan penggunaan energi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kami juga akan meningkatkan kapasitas dari tim teknisi kami untuk memastikan proses instalasi dan perbaikan dapat berjalan dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Kami juga akan mengimplementasikan jadwal yang lebih efisien yang akan membuat pelanggan lebih mudah untuk mengatur jadwal perbaikan rutin. Kami juga akan memberikan layanan yang kami juga akan memberikan pelatihan skandal untuk meningkatkan kemampuan dari teknisi kami. Pada slide berikutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang financial plan dari venture kami, dimulai dari tahapan mendirikan bisnis. Kami akan mengeluarkan dana total sebanyak 101,5 juta yang mencakup untuk dana jasa konsultan, membangun aplikasi, lisensi, dan lain-lain. Kemudian dana equipment sebesar 2 juta, lalu untuk memulai operasional total sebesar 23,9 juta yang meliputi biaya marketing atau promosi, perlengkapan dan kebutuhan bahan baku seperti ATK dan lain-lain. Dan untuk startup kapital atau modal awal yang kami butuhkan sebesar 160 juta yang bersumber sebanyak 75 juta dari dana pribadi kami dan sisanya sebesar 85 juta kami dapatkan dari meminjam ke bank untuk modal awal. Maka secara total keseluruhan yang mencakup total biaya persiapan sebesar 123,4 juta. Dan terdapat surplus funds atau kelebihan dana sebesar 36,6 juta yang akan kami gunakan nantinya sebagai dana cadangan di kemudian hari. Secara kesimpulan, venture atau perusahaan kami sudah cukup mumpuni untuk memulai bisnis usahanya. Namun ke depan kami tetap membuka jalan untuk para investor bagi yang ingin berinvestasi di bisnis kami ini. Kemudian, next slide. Baik, pada slide ini kami akan menyampaikan forecast P&L atau laporan laba rugi. Dari venture kami selama 1 tahun dari Januari hingga Desember, di mana data forecast ini meliputi data per bulan. Di antaranya ada bagian penjualan, sales, untuk dana total penjualan, ada COGS atau total barang yang terjual, lalu ada gross profit atau laba kotor. Dapat dikatakan untuk sales atau penjualan tiap bulan cukup merata, hasil penjualannya hanya di bulan Juli saja yang mengalami sedikit penurunan. Lalu dilanjut dengan biaya operasional yang mencakup gaji, marketing, dan promosi yang kami lakukan. Lalu ada utilities, biaya transportasi, kebutuhan kantor, pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Dan total expenses ini memiliki jumlah tetap di tiap bulannya, yakni sebesar 4,9 juta. Dan hasil akhir net profit di setiap bulannya memiliki tren yang cukup positif dengan rata-rata tiap bulan kurang lebih 6 juta rupiah. Maka bisnis ini termasuk profitable dan dapat berjalan dan dapat terus dikembangkan. Kemudian next. Baik, pada slide ini kami akan menyampaikan forecast cash flow atau perkiraan arus kas dalam setahun. Di mana data yang tersaji termasuk starting cash position atau posisi kas awal kami, kemudian ada cash inflow yang dinyatakan dalam total sales, lalu ada cash outflows yang meliputi COGS atau total barang yang terjual, lalu operating expenses atau biaya operasional, dan cash outflow akan ditotal di tiap bulannya yang memiliki jumlah yang tetap di tiap bulan, maka didapat hasil change during month atau perubahan cash flow selama bulan tersebut.
Untuk yang didapat pada awal mulai yaitu sebesar 8 juta dan terus menurun di bulan-bulan berjalan berikutnya hingga pada Juli sebesar 2,3 juta dan hingga pada akhir tahun kembali naik sebesar 9,2 juta. Berdasarkan data tersebut untuk forecast cash flow yang ada, maka kami mendapatkan pendapatan yang cukup stabil dan cukup meningkat. Kemudian next. Baik, pada slide ini kami akan memaparkan forecast balance sheet atau perkiraan neraca yang menyampaikan tentang aset kami yang terdiri dari aktiva atau current asset, kas kecil, piutang, persediaan, aktiva lainnya. Kemudian ada liabilities atau kewajiban perusahaan, hutang usaha, bunga yang harus dibayar, kewajiban jangka panjang, pinjaman bank, total kewajiban, ekuitas pendiri, laba ditahan, dan total ekuitas. Total aset awal kami sebesar 95.100.000, kemudian liabilities atau kewajiban perusahaan sebesar total 86 juta sehingga didapat net aset 9.100.000. Pada break-even point analisis, angka penjualan dengan harga per unit yaitu 300.000 yang didapat adalah 327 unit dan gross profit margin sebesar 70%. Lalu ada gross margin, percent of sales dengan total sales 70%. Didapat total fixed expenses sebesar 58,8 juta sehingga didapat break-even sales atau annual per tahunnya sebesar 98 juta dan 8 juta 166 per bulannya. Maka kesimpulannya berdasarkan perhitungan BEA untuk mendapatkan keuntungan kita harus memasarkan sekitar sedikitnya 327 unit. Baik, dari saya cukup sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan presentasi kami. Selanjutnya merupakan slide financial projection. Dari data yang ditampilkan dapat dilihat pada penjualan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kami mengalami peningkatan jumlah penjualan, sehingga pendapatan kami akan meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian untuk pengeluarannya seperti capital cost, untuk tahun pertama sebesar 20 juta untuk tanah dan bangunan, untuk equipment-nya sebesar 3.150.000, produk development cost sebesar 85 juta, biaya lain-lainnya sebesar 3 juta, dan totalnya ada 111.150.000. Kemudian untuk expense, seperti gaji, kami menghabiskan dana sebesar 20 juta. Kemudian untuk marketing dan promotion, itu sebesar 12 juta, utilities sebesar 6.600.000, transportation 12 juta, office supplies 3 juta, repairs and maintenance peralatan sebesar 10 juta, kemudian miss expense-nya sebesar 3.600.000. Sehingga total pendapatan bersih kami dalam tahun pertama itu sebesar 90.900.000 rupiah. Nah, dari data tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah penjualan produk kami, maka pendapatan kami setiap tahunnya akan meningkat. Next. Selanjutnya merupakan unit economics. Di sini dapat dilihat cost of goods source-nya kami berada di angka sebesar 31.200.000 rupiah. Kemudian dengan gross profit sebesar 127.600.000 rupiah. Dengan gross profit margin-nya sebesar 70%. Dan untuk biaya operating cost-nya sebesar 58.800.000 rupiah. Next. Nah, untuk market strategi kami sudah launching promosinya kami di akun sosial media kami, seperti Facebook dengan nama EcoFreeze dan Instagram kami EcoFreeze Solution. Next. Selanjutnya merupakan positioning statement kami.
Untuk pemilik rumah dan bisnis yang membutuhkan layanan AC yang andal dan efisien, EcoFree Solution menawarkan layanan pemeliharaan, perbaikan, dan pemasangan tingkat atas. Berbeda dengan penyedia layanan tradisional, EcoFree Solution berkomitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi energi, membantu pelanggan tidak hanya menikmati kenyamanan optimal, namun juga mengurangi jejak karbon dan biaya energi. Teknisi terampil dan solusi inovatif, kami memastikan kinerja jangka panjang dan ketenangan pikiran, menjadikan EcoFree Solution sebagai mitra terpercaya untuk semua kebutuhan ASEAN. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu dari action plan. Nah, untuk kuartal pertama pada tahun awal yaitu tentang foundation dan pembuatan dan pembuatan kakak. Tenang Bang, tenang Bang. Tidak ada suaranya, Ri. Tes. Halo, halo. Nah, juara ada. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu saya akan menjelaskan tentang action plan kami. Yaitu untuk pada kuartal pertama, yaitu tentang foundation dan pembuatan pengenalan kepada customer. Yaitu langkah kami yang pertama adalah branding dan juga identitas dari korporasi kami. Kemudian juga ada campaigns marketing awal kami dan juga ada launching dari promosi awal atau promosi opening biasanya. Kemudian kami juga akan menyiapkan pelatihan untuk tim kami. Lalu untuk kuartal kedua yaitu perkembangan dan ikatan dengan customer. Langkah pertama itu kami akan membuat program testimoni dan juga referral atau seperti mengundang teman yang lain untuk mendapatkan bonus atau diskon. Lalu juga kami akan ikatkan kami dengan pelanggan. Lalu kami juga akan mendevelop atau mengembangkan pelayanan tambahan. Lalu yang keempat adalah kami akan mengadakan promosi di market-market atau pasar-pasar lokal. Kemudian pada kuartal ketiga yaitu optimisasi dan pengembangan. Langkah kami yaitu untuk pertama adalah optimisasi proses dan layanan. Yang kedua yaitu pengembangan jaringan partnership. Yang ketiga yaitu menargetkan klien atau konsumen yang bisnis atau korporat. Dan yang terakhir, langkah keempatnya yaitu kami akan menggunakan data dan analitik untuk mengembangkan bisnis kami ini. Lalu pada kuartal keempat yaitu konsolidasi dan loyalitas yang ada pada sekitar bulan Oktober sampai Desember. Langkah kami yang pertama adalah program keloyalan dari customer, yaitu mungkin jika customer semakin banyak order atau melakukan pemesanan, maka mereka akan mendapatkan promo-promo yang sangat menarik. Kemudian kami juga akan mengadakan promosi akhir tahun. Lalu langkah yang ketiga yaitu evaluasi dan perencanaan untuk strategi tahun berikutnya. Yang keempat, kami akan melakukan pengembangan kapasitas dari tim internal kami itu sendiri. Okay, next. Lalu untuk penjualan dan distribusi model kami, yaitu untuk selain penjualan, kami akan melakukan 3 langkah. Yaitu yang pertama adalah penjualan secara langsung melalui aplikasi yang telah kami buat dan tentunya dengan sistem pemesanan yang sangat mudah. Kemudian ada juga penjualan dan juga pengiklanan secara online melalui berbagai macam media sosial yang seperti sudah disebutkan di awal seperti Facebook dan Instagram. Kemudian juga kami akan melakukan partnership dan kolaborasi dengan perusahaan lain atau pengembang perumahan dan juga sebagainya.
Kemudian untuk saluran distribusi kami, yaitu yang pertama kami memiliki teknisi yang telah tersertifikasi. Lalu kami juga akan melakukan partnership untuk mencapai pelanggan yang lebih luas lagi seperti di luar daerah. Lalu yang ketiga, kami akan melakukan layanan yang berbasis platform digital. Kemudian untuk tim komposisi kami ini terdiri dari 3 orang, yaitu Mas Ahmad Effendi sebagai CEO dan kemampuannya inspiring to achieving goal, strategic thinking, decision making, dan membuat jaringan dengan para pemegang saham. Kemudian Agama Watwai Bihaki dan jabatan sebagai CEO atau CTO dengan kemampuan leadership and management, communication and collaboration, technical expertise, dan project management. Kemudian ada Maulana Fadli dengan posisi sebagai CFO atau CMO dengan kemampuan marketing strategi, long-term financial strategi, communication skills, dan creative thinking. Baik, sekian dari kami, tim Ecofish Solution. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.